yang dicari oleh hampir semua orang di dunia ini, yaitu tentang kebahagiaan. Kita akan merasakan bahwa sepertinya kok lebih banyak saya susahnya daripada bahagianya. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Amsal pasal yang ke-16 ayat 16 sampai dengan 20. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita hari ini akan berbicara tentang yang dicari oleh hampir semua orang di dunia ini, yaitu tentang kebahagiaan. Kalau kita renung-renungkan dalam kehidupan kita, sepertinya kita mungkin lebih banyak susahnya ya daripada banyak bahagianya, begitu ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi misalnya ekonomi sulit pada masa pandemi, atau mungkin masih berefek pada saat ini, begitu. Kita akan merasakan bahwa sepertinya kok lebih banyak saya susahnya daripada bahagianya. Nah, oleh karena itu pada hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita supaya bahagia di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah carilah hikmat Tuhan terlebih dahulu daripada mencari emas dan perak. Ya, Good Readers, kita tahu bahwa sometimes ya kebahagiaan itu diukur oleh sesuatu yang kita dapatkan, yaitu emas dan perak, atau sesuatu yang sangat berharga value-nya. Dan kita akan menganggap kalau saya sudah memiliki hal itu, maka itu sudah bahagia. Nah, ternyata hikmat kita pada hari ini, Amsal mengajarkan kita pada hari ini bahwa tidak juga. Carilah dahulu hikmat Tuhan, karena itu paling penting sekali untuk bisa kita menilai apa yang kita dapatkan. Misalnya kita mendapatkan jabatan, pekerjaan, mendapatkan uang yang cukup banyak dan seterusnya, tetapi kalau tidak disertai dengan hikmat Tuhan, kadang-kadang itu membuat kita stres. Stresnya di mana? Karena kita akan menjaganya mati-matian. Untuk bisa share, berbagi, itu akan menjadi suatu perhitungan yang sangat rumit gitu ya. Akhirnya apa yang kita capai, kita dapatkan, itu membuat kita stres. Sementara kalau yang kita peroleh itu juga disertai dengan hikmat Tuhan, maka kita akan menilai bahwa apa yang berkat yang kita dapatkan pada hari ini itu adalah semata-mata milik Tuhan dan pemberian dari Tuhan. Sehingga ketika kita berbagi, ketika kita membantu, menolong, itu betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Good Readers, ingat, value hikmat Tuhan itu harus lebih tinggi daripada pencapaian-pencapaian yang kita hasilkan pada saat ini. Yang kedua adalah memilih teman yang tepat. Nah, ternyata untuk menjadi bahagia itu adalah kita bisa memilih teman yang tepat. Jangan berteman dengan orang yang tinggi hati. Ini bukan berarti saya mengajarkan musuhin banyak orang gitu, tidak ya. Tetapi kalau untuk kita mencapai kebahagiaan yang maksimal, maka kita memang harus memilih teman dengan hati-hati. Kalaupun kita punya teman yang tanda petik lah rusak begitu ya, maka kita akan bukan berteman dengan dia, tetapi berusaha memberitakan Injil kepada dia. Namun untuk menjadi teman kita, diskusi kita, sharing kita, atau teman kita berbagi, maka janganlah mencari yang tinggi hati. Karena apa? Orang yang tinggi hati tidak akan pernah bisa menilai, menghargai apa yang sudah kita capai. Pasti orang yang tinggi hati melihat itu kekurangan semuanya, karena dia tidak mau dikalahkan. Karena dia pengennya lebih tinggi daripada kita. Maka kita memilih teman-teman kita adalah orang yang rendah hatinya. Karena orang yang rendah hati itu gampang sekali, bukan gampang sekali ya, benar-benar bisa memberikan penghargaan yang sebaik-baiknya. Nah, ketika kita mendapatkan penghargaan dari orang yang rendah hati, maka kita bisa memaksimalkan hidup kita dengan sangat baik. Jadi Good Readers, hati-hati bahwa ketika circle kita ini, pertemanan kita ini, juga bisa merusak kebahagiaan kita. Karena kita tidak mendapatkan input yang baik, input dari hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa lagi memaksimalkan kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah memang bisa kita capai ketika kita memilih teman-teman kita yang baik. Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Hidup yang paling enak itu adalah percaya kepada Tuhan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa betul-betul menyerahkan hidup dia tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa gelisah kepada Tuhan.
Kenapa kita gelisah, kenapa kita khawatir, kenapa kita tidak bisa tidur, dan seterusnya, itu karena kita satu sisi ya, mungkin kita kurang percaya kepada Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Jadi good readers, sebenarnya bahagia itu sangat sederhana. Bahagia itu bukan semata-mata apa yang kita peroleh, tetapi bahagia itu adalah dari perspektifnya Tuhan. Ketika kita bisa melihat kebahagiaan melalui perspektifnya Tuhan, maka sebenarnya menurut saya kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Walaupun mungkin pada saat ini kondisi kita dari segi dunia ini adalah kurang gitu secara ekonomi, tetapi belum tentu kita tidak bahagia. Jadi good readers, pada hari ini kita belajar banyak lagi ya. Bagaimana kita mengucapkan syukur, bagaimana kita bersyukur dengan apa yang telah kita capai. Tetapi ingat, bukan berarti kita lalu berhenti. Kebanyakan dari kita adalah demikian gitu ya, sudah bersyukur, habis itu ya sudahlah segini aja nggak apa-apa deh. Tidak, justru kita harus kembali lagi meningkatkan dan meningkatkan diri kita, memaksimalkan diri kita. Karena Tuhan mendesain hidup kita itu bukan untuk hidup yang top stop begitu ya, untuk hidup yang berhenti, tetapi untuk hidup yang maju. Hidup yang maju itu berarti bisa memberkati banyak orang. Jadi kembali lagi kita diingatkan, bahagia kita adalah ketika kita betul-betul bisa melihat kebahagiaan itu dari perspektifnya Tuhan, dan kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.